Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman kelas Q dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Pangan, Pak Muhammad Nurkolis. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik Animal Biotechnology, Genetically Modified Salmon. Dengan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya, Novita Haryati Silaen, ada Putri Vistasara Novita Sihaan, Rashinta Diva Ardani, dan Sarah Zafiera Putri. Lalu topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yang pertama ada latar belakang mengapa dibuat salmon transgenik, lalu ada proses transgenik dari ikan salmon, lalu ada kualitas salmon transgenik, angka produksi salmon transgenik, lalu ada pro dan kontra dari salmon transgenik. Baik, pada topik yang pertama yaitu latar belakang, ikan salmon adalah ikan yang memiliki kandungan gizi tinggi dengan peminatnya yang cukup tinggi pula. Namun, permintaan tinggi terhadap ikan salmon tidak sebanding dengan ketersediaan dan kualitas ikan salmon yang berada di alam. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam bidang perikanan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pengaplikasian bioteknologi molekuler yaitu teknologi transgenik, di mana teknologi ikan transgenik dapat menghasilkan benih ikan salmon yang lebih unggul melalui perbaikan mutu genetik ikan salmon. Perbaikan mutu genetik ikan salmon dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ikan salmon itu sendiri, di mana keunggulan ikan hasil rekayasa ini diantaranya yaitu pertumbuhannya lebih cepat sehingga akan menghasilkan ikan salmon yang lebih besar dibandingkan dengan ikan salmon non-transgenik yang dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Lalu tahan terhadap serangan penyakit dan tahan terhadap lingkungan yang cukup ekstrim. Berikut merupakan proses pembuatan transgenik ikan salmon menggunakan metode mikroinjeksi. Yang pertama adalah persiapan gen, di mana dipersiapkan gen yang akan ditransfer dimulai dari isolasi DNA yang dapat diisolasi dari darah, daging, sirip, atau sisik. Nah, persiapan gen ini dibagi menjadi dua, yaitu isolasi dan purifikasi DNA serta isolasi promotor. Next. Untuk isolasi dan purifikasi DNA, sampel dari jaringan ikan ditimbang sebanyak 25-50 mg, lalu dicacah menggunakan scalpel. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf ukuran 2 mili. Lalu dimasukkan 200 mikroliter tisu lysis buffer dan 40 mikroliter proteinase K ditambahkan ke dalam tabung yang berisi sampel jaringan. Lalu dicampur dengan segera dan diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 1 jam atau sampai jaringan hancur dengan sempurna. Kemudian ditambahkan 200 mikroliter binding buffer, ditambahkan lagi ke dalam tabung lalu dihomogenkan dengan segera, kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Lalu ditambahkan 100 mikroliter isopropanol ditambahkan ke dalam tabung, kemudian dihomogenkan. Lalu dipisahkan sampel ke dalam high filter tube yang telah dipasangkan dengan collection tube. Kemudian sampel disentrifugasi selama 1 menit dengan kecepatan 9.200 rpm. Lalu dibuang collection tube, ditambahkan lagi 500 mikroliter inhibitor removal buffer, kemudian disentrifugasi selama 1 menit pada kecepatan 9.200 rpm. Kemudian dibuang collection tube-nya lagi, lalu ditambahkan 500 mikroliter waste buffer, kemudian disentrifugasi selama 1 menit pada kecepatan 9.200 rpm. Lalu dibuang supernatan dari collection tube, kemudian disentrifugasi selama 10 detik dengan kecepatan 14.000 rpm. Lalu dibuang collection tube-nya, dipasangkan ke tabung Eppendorf baru pada high filter tube. Lalu ditambahkan kembali, ditambahkan kembali 200 mikroliter elution buffer yang telah diinkubasi hingga suhu 70 derajat Celcius, ditambahkan ke dalam high filter tube, kemudian disentrifugasi selama 10 detik dengan kecepatan 9.200 rpm, lalu dibuang high filter tube-nya, ditambahkan 140 mikroliter isopropanol, kemudian disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 14.000 rpm, lalu supernatannya dibuang,
ditambahkan 66,7 mikroliter ETOH atau alkohol 70% dingin, kemudian disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 14.000 rpm, lalu dibuang supernatannya. Nah, ini pelet ini tidak boleh ikut terbuang, kemudian diangin-anginkan hingga pelet mengering kurang lebih selama 12 jam. Lalu ditambahkan kembali 20 mikroliter TE ke dalam tabung dan diperoleh hasil berupa DNA total yang siap diproses lebih lanjut. Next. Untuk persiapan gen yang kedua itu ada isolasi promotor, di mana di sini mencari sekuen promotor region gen pengkode tergantung pada jenis gen yang akan ditransfer. Nah, misalnya gen GH ikan jenis lain yang telah dilaporkan sebelumnya pada GenBank. Nah, untuk yang pertama akan dicari dan ditentukan enzim restriksi yang sesuai untuk memotong promotor region gen pengkode. Misalnya, untuk GH adalah BAM-HL, BAL, SBAL, dan ECORI. Kemudian yang kedua, hasil dari pemotongan dengan enzim restriksi akan dielektroforesis dan dibandingkan berat molekulnya dengan DNA marker. Lalu pita atau band yang sesuai dengan DNA marker untuk promotor gen pengkode dipisahkan dengan cara pemotongan gel yang berisi band tersebut. Kemudian diisolasi dari gel dengan menggunakan DNA elution kit. Dan hasilnya akan diperoleh suspek DNA promotor gen pengkode. Misalnya promotor gen pengkode GH. Next. Untuk proses kedua, ada koleksi telur, sperma, dan fertilisasi. Koleksi telur dan sperma dapat dilakukan melalui pemijahan buatan atau induced breeding dengan menggunakan hormon. Di mana jenis hormon yang dapat digunakan diantaranya adalah GnRHA, LHRHA, Ovaprim, Ovapel, dan sebagainya. Nah, setelah telur dan sperma dikumpulkan atau dikoleksi, maka dilakukan fertilisasi, yaitu dengan menyatukan sperma dan ovum dalam suatu wadah dan kemudian diaduk dengan bulu ayam selama kira-kira 1 menit. Nah, setelah itu, telur atau oval siap untuk dilakukan transgen secara mikroinjeksi. Next. Kemudian ada proses terakhir yaitu injeksi gen dalam telur, di mana mikroinjeksi gen pada telur dapat dilakukan dengan manual maupun menggunakan mesin atau gen booster. Pada transgen, dilakukan di mikropil. Nah, contoh diameter lubang mikropil telur ikan salmon ini adalah 17 mikrometer. Dalamnya 4 mikrometer dan diameter mikropil channelnya 1,2 mikrometer. Nah, setelah diinjeksi, telur-telur diinkubasi agar menetas, kemudian dilakukan perawatan larva sampai menjadi benih, dan seterusnya sampai berproduksi kembali. Lalu berikutnya adalah kualitas dari transgenik. Ikan salmon yang telah dimodifikasi secara genetik ini memiliki beberapa keunggulan dan kualitas yang baik dibandingkan dengan salmon yang belum mendapatkan perlakuan modifikasi secara genetik. Beberapa keunggulannya yaitu yang pertama berasal dari induk yang dikembangkan dari induk dengan keunggulan dari segi genetik. Lalu yang kedua, ikan salmon GMO ini memiliki laju pertumbuhan dan perkembangan yang tinggi. Untuk pertumbuhannya itu bisa 4-6 kali lipat lebih cepat daripada salmon non-transgenik. Lalu konversi pangan lebih efisien pada salmon transgenik. Dan yang keempat itu salmon transgenik ini lebih tahan terhadap penyakit dan suhu air yang dingin. Lalu yang kelima, lebih tahan pada kondisi dengan oksigen yang rendah. Kemudian ada angka produksi salmon transgenik. Insersi growth hormone yang berasal dari ikan Chinook salmon telah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan dan efisiensi konversi pakan pada ikan Atlantik salmon, yaitu merupakan salmon transgenik. Untuk produksi salmon transgenik atau Atlantic salmon pada tahun 2013 adalah sebesar 2.087.111 metrik ton. Untuk datanya dapat dilihat pada gambar di samping. Data tersebut merupakan produksi salmon Atlantik pada tahun 2013 dari berbagai negara yang telah melegalkan untuk pengkonsumsian salmon transgenik. Yang selanjutnya yaitu ada pro dan kontra dari salmon transgenik. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang yang pro-nya dulu. Jadi untuk pro-nya yang pertama itu salmon ini pertumbuhannya itu 4-6 kali lebih cepat. Kemudian salmon ini juga 3 kali lebih besar dibandingkan dengan ikan salmon non transgenik, di mana
salmon ini memiliki berat 60-90 gram per individunya pada umur 5, 6, dan 7 bulan, sedangkan pada salmon non-transgenik hanya 20-30 gram per individunya. Kemudian salmon ini juga lebih resisten terhadap penyakit dan juga antibiotik. Kemudian dia juga memiliki komposisi nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan salmon non-transgenik. Selain itu, salmon ini juga memiliki kualitas yang lebih baik. Next. Adapun kontra dari salmon transgenik ini yang pertama yaitu bersifat agresif. Ikan ini bersifat agresif karena dia memakan lebih banyak makanan yang lainnya sehingga ikan lainnya merasa tidak mendapatkan makanan. Kemudian yang kedua yaitu dapat menyebabkan alergi. Dan yang ketiga dapat menyebabkan bencana ekologi karena ikan ini tidak memiliki kemampuan berenang yang sebaik salmon pada umumnya. Sehingga mereka akan cenderung untuk berkumpul di suatu area dan memonopoli persediaan makanan di daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat menyebabkan masalah pada kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.